Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari sekolah SMKN 7 Jakarta. Sebelum memulai video kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Usain Zabran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzuddin Hasan. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu fitur router OS Mikrotik, yaitu routing statis. Sebelum ke inti videonya, kita akan menjelaskan sedikit nih tentang apa itu routing, supaya teman-teman juga tahu apa itu routing dan bagaimana routing itu bekerja. Secara simpel, routing merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih network yang berbeda. Kalau kita ambil pengertian dari sisi mikrotik, routing adalah penentuan jalur terbaik atau best path untuk menuju network tujuan. Routing juga dapat diartikan sebagai pengiriman paket data dari host pengirim atau source ke host tujuan atau destination, di mana keduanya memiliki network yang berbeda. Lalu routing ada berapa jenis sih dan ciri-cirinya apa? Nah, routing itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu routing statis, routing dinamis, dan default routing. Nah, di sini kita akan menekankan yaitu tentang routing statis. Ciri-ciri dari routing statis yaitu pengisian tabel routingnya secara manual. Jadi jika sewaktu-waktu berubah, maka kita akan setting ulang jaringannya secara manual. Yaitu kedua, satu router memiliki satu tabel routing. 3. Informasi routing diberikan oleh administrator jaringan. Dan umumnya static routing ini untuk jaringan berskala kecil. Nah, untuk di Mikrotik, kelebihannya apa sih untuk static routing ini? Menurut saya, kelebihan melakukan konfigurasi routing di Mikrotik adalah lebih mudah, karena Mikrotik telah menyediakan software tambahan seperti Winbox untuk mendukung melakukan konfigurasi dengan mudah. Jadi kita tidak perlu melakukan konfigurasi lewat terminal lagi. Kita tinggal memilih tab menu routing yang telah disediakan di Winbox. Selanjutnya kita akan membahas tentang topologi yang telah kita buat. Nah, pada bagian ini kita akan sedikit menjelaskan tentang topologi yang sudah kita bangun, agar teman-teman juga ada gambaran nanti konfigurasi apa yang akan kita lakukan. Pada di topologi ini terdapat 4 buah router dan 3 buah PC client, di mana 3 router di bawahnya ini mewakili 3 network yang berbeda yang akan terhubung ke router gateway. Di router gateway ini akan terkonfigurasi routing statis agar router di bawahnya bisa saling terkomunikasi. Nah, pada router gateway, untuk ether satunya kita hubungkan ke arah ISP agar mendapatkan koneksi internet. Untuk ether 2-nya kita hubungkan ke router Jakarta dengan network 10.10.10.0/30. Untuk ether 3-nya kita hubungkan ke router Bekasi dengan network 20.20.20.0/30. Untuk ether 4-nya kita hubungkan ke router Bogor dengan network 30.30.30.0/30. Nah, pada router Jakarta ini, ether 2-nya kita hubungkan ke klien dengan network 192.168.10/24. Pada router Bekasi, ether 2-nya kita hubungkan ke klien juga dengan network 192.168.20/24. Yang terakhir, router Bogor, ether 2-nya kita hubungkan ke klien dengan network 192.168.3.0/24. Nah, pada topologi ini networknya berbeda-beda. Nanti dengan konfigurasi routing kita akan menghubungkan semua network ini agar bisa saling berkomunikasi. Pada bagian selanjutnya, kami akan menunjukkan alat dan bahan yang kami gunakan. Pada bagian ini kita akan menganalogikan dari topologi yang tadi sudah kita bikin. Nah, di sini ada sebuah router dan sebuah kabelan yang nanti akan disambungkan ke router dan ke klien. Nah, di sini kita sudah ada kabelan yang terhubung langsung dengan internet atau ISP. Ether 2-nya kita sambungkan ke router Jakarta. Di router Jakartanya kita colok pada port 1. Nah, untuk ether 3-nya kita sambungkan. Ether 4-nya Ether 2-nya kita colok untuk dihubungkan ke klien. Ether Bekasinya juga. Nah, untuk yang router Bogornya kita juga colok ke IP kliennya.
Selanjutnya kita akan langsung melakukan konfigurasi routing. Oke, kita sudah berada di aplikasi Winbox nih untuk konfigurasi routing statis yang dari topologi tadi. Nah, mungkin langkah pertamanya apa nih? Identitas dulu kali ya. Iya, biar bisa tahuan nih router mana. Oke, Baik. Nah, setelah ini kita mau config apa nih? IP address-nya dulu IP kali ya, address. kita tambahin. Dari IP klik Address. address. Nah, tambah Nah, addressnya itu kita mau ke router Jakarta dulu. router Jakarta, berarti yang IP-nya 10, 10 titik 10 titik 1. Nah, Iya. titik 1 itu karena kita di router utama, jadi titik 1. slash Slashnya jangan lupa slash 30. Interface-nya mengarah ke Ether 2. Apply. Oh, salah. Klik 30. 30, klik apply. Oke. Oke. Klik add. Address-nya yang Ini buat router Bekasi. router Bekasi, berarti 20 1 slash 30 30. 30. Interface-nya kita di Router Ether 3. Apply. Oke. Nah, ini router yang untuk Router ke Bogor. 30 titik 1 slash 30. slash 30. Interface-nya kita arah ke Ether 4. Kita apply. Oke. Nah, selanjutnya kita mau Habis ini konfigurasi internet gateway dulu internet aja kali. gateway. Berarti ke IP DHCP client. Klik add. Nah, pilih interface-nya Ether 1 Yang mengarah karena ke yang IS. mengarah ke internet langsung. Iya. Klik apply. Oke. Oke. Tunggu sampai bound. Udah bound. Status bound. Lanjut ke DNS. DNS. Kita isi DNS-nya DNS Google. kita isi DNS Google yang 8 Kita kasih cadangannya deh. cadangan DNS Google-nya 8 4. Jangan lupa kita aktifkan allow remote request supaya bisa di remote. Apply. Oke. Terus Kita langsung ke firewall. Kita tes dulu deh. Kita ping coba. Ping Firewall Google. dulu. Oh, firewall Oke, ya. firewall dulu supaya Firewall NAT. ya. General chain-nya source NAT. Terus NAT. Out interface-nya kita Ether 1. pilih Ether 1. Ini yang mengarah langsung ke internet. Action-nya Kita pilih ke masquerade. masquerade. Apply. Oke. Ya. Nah, mungkin kita coba dulu nih ping ya, ping. ke Google. Apakah si router ini sudah mendapatkan akses internet atau belum? Kita ping 8.8.8.8. Nah, Bisa. berarti si router ini sudah mendapatkan akses internetnya. Lanjut ke Kita ke setting konfigurasi routing nih. routing status. Iya. Kita menu IP Pilih routes. routes. Nah, ini ada namanya DAC. DAC itu dia otomatis isi nih karena dari Habis tadi kita isi IP ya. ya dari IP address yang tadi sudah kita isi. Ini secara otomatis sudah ada. Nah, kalau kita mau menambahkan routing statusnya, kita harus menambahkannya secara manual. Berarti kita harus konfigurasinya secara manual. Kita klik add. Nah, di sini kita mengisi destination address dan gateway-nya. Oh, jadi destination address tuh tujuan network tujuannya gitu. Terus gateway itu lewat mananya? Oh, berarti destination address itu kita tujuannya kita mau kemana nih? Iya. Nah, gateway-nya itu lewat mana? Mananya? Jadi intinya itu gateway-nya itu IP yang ada di depan router kita yang satu subnet dengan router kita. Iya. Destination address-nya kita mau ke Jakarta dulu, IP client. IP client Jakarta Iya. yang IP-nya 192.168.1.0. Nah, ini karena network. Iya. Slash-nya jangan lupa slash 24. Nah, gateway-nya nih, gateway-nya itu kita lewat mana untuk ke network Jakarta. ini? Berarti lewatnya 10 10.10.10.2. 2. Kita apply. Oke. Oke. Nah, nanti akan muncul AS seperti ini. Kita lanjutkan
Untuk mengarah ke router Bekasi. router Bekasi yang destination address-nya yang IP client-nya 192.168.2.0. Jangan lupa slash-nya /24. Gateway-nya untuk ke router IP client Bekasi kita lewat mana nih? Kita lewat 20.20.20.2. Apply. Oke. Lanjut kita ke aplikasi client router Bogor berarti ya yang terakhir. Yang IP client-nya 192.168.3.0/24. Gateway-nya Kita lewat mana nih? routernya Lewat yang 30 30 Apply. Oke. Nah, jadi yang AS itu tuh routing balik dari router mana. Jadi kita harus mengenali subnet ini tuh mengarah di bawah router yang mana. Nah, jadi contohnya seperti ini. Contohnya kan ini router Jakarta yang networknya 1.0. Nah, 1.0 ini dia lewatnya lewat sini, lewat 10.10.10.2. Oh, tapi kenapa sih routingnya cuma ditambahin di router gateway-nya? Nah, karena kalau kita ingin static routing ini begini, kalau kita ingin ke sebuah network atau tujuan yang jika networknya itu tidak ada berada di router kita, nah kita harus mengenali nih yang network yang tidak ada di router kita supaya si network ini bisa dikenali dengan router kita. Makanya kita harus menambahkan networknya itu secara manual supaya si routernya ini bisa saling terkomunikasi. Jadi di routing yang gateway-nya udah selesai konfigurasinya. Udah di router gateway ini sudah selesai terkonfigurasi. Selanjutnya kita akan konfigurasi router di bawahnya, yaitu router Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Kita masukin identitasnya supaya tidak membingungkan. Namanya router Jakarta. Selanjutnya konfigurasi apa nih? Address kita konfigurasi IP address-nya ya. Kita tambahkan untuk ke ether satunya. Berarti ini IP yang mengarah ke router gateway ya. Iya. Sekarang kita bikin yang mengarah ke kliennya. Oke, lanjut ke langsung konfigurasi routingnya. Nih di sini kita menggunakan default route ya. Dan di sini gateway-nya kita arahkan ke router gateway-nya. Nah, dalam kondisi ini apakah kita perlu untuk menambahkan IP client di router ini? Sebenarnya di kondisi ini sudah tidak perlu menambahkan IP client karena dengan default route sudah mewakili. Kenapa si default route ini sudah mewakili? Karena si IP client ini sudah melewati 0/0 ini, jadi mau traffic ke arah router lain atau ke net lain sudah melewati 0/0 ini, jadi nggak perlu nambahin routing baru lagi. Oke, mungkin dengan konfigurasi ini apakah si router ini udah bisa akses ke internet gitu? Harusnya sih sudah bisa dengan hanya menambahkan default route. Sekarang kita coba cek dulu deh. Saya tidak menambahkan apa-apa. Nih, untuk NAT kita kosongin aja. Berarti NAT-nya kosong, kita nggak konfigurasi firewall-nya. Kita coba ping deh. New terminal. Kita coba ping Google. Angkanya masih sama seperti tadi. Ya, Kita atur dulu deh identitinya dulu. Sama seperti tadi, kita langsung ke address saja. IP untuk menambahkan IP-nya. Kita bikin yang mengarah ke kliennya. Oke. Selanjutnya kita langsung ke konfigurasi routingnya.
Kita ke IP routes, di root. Nah, untuk masukkan konfigurasi IP root-nya ini masih sama nggak sama yang tadi? Masih, kita yang beda tuh hanya gateway-nya aja nanti, beda jalurnya. Cuman sekarang kita masih menggunakan default route juga, hanya Berarti jalur. masih menggunakan default root dengan gateway yang berbeda. Iya. Kita coba Si routernya udah bisa akses internet atau belum? coba ping 884. Nah, sudah bisa. Berarti router ini Berhasil. sudah bisa akses internet dan routingnya juga sudah ditambahkan secara manual yang tadinya. Lanjut, kita akan konfigurasi router Bogor. Bogor. Untuk konfigurasinya kurang lebih masih sama seperti tadi, hanya nanti ada beberapa yang membedakannya. Lalu kita ke konfigurasi addressnya. Kita tambah untuk yang mengarah ke router gateway-nya. Oke. Jangan lupa tambahkan ke arah IP kliennya. Lanjut, kita akan konfigurasi default root-nya. Kita ke IP routes. Kita tambahkan routing baru. Masih sama seperti tadi, kita menggunakan default routing yaitu 00/00. Cuman gateway-nya kita bedakan. Berarti langkahnya masih sama dengan router sebelumnya, cuman beda di IP sama Gateway-nya saja. gateway-nya ya. Iya. Oke, di sini kita akan setting IP kliennya secara statik. Ya. Di sini kita sudah terhubung ke router Jakarta. Kita coba setting statik di sini. Nah, kita oke. Kita akan coba. Nah, si klien ini udah bisa terhubung ke router sama ke klien yang lainnya apa belum? Kita akan cobanya melalui ping. Coba kita ping ke IP routernya. IP routernya 3.2. Coba. Bisa. IP router yang kedua berarti yang 1020. Dari kita tes ini ping, kita sudah bisa melihat dari si klien router Jakarta ini dia sudah terkoneksi ke klien yang lain dan mengenali router yang lain. Kita akan coba si klien ini kita trace route atau kita tracer, dia itu lewatnya lewat jalur mana aja. Oke. Kita di sini bisa lihat di tracer main-nya, kalau kita ingin ke 192.168.2.2 itu kita lewat mana aja. Nah, untuk yang 2.2-nya berarti sudah bisa terkoneksi karena sudah ada jalur trace route-nya. Kita juga bisa lihat si IP-nya ini bisa dilewatkan di mana saja. Dari penjelasan routing statis yang kita konfigurasikan tadi, dapat disimpulkan bahwa tabel routing di routing statis itu diisi secara manual, dan kita harus tahu jalur mana yang kita lewati untuk ke network tujuan. Demikianlah konfigurasi routing dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.